Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bil imani wal islam wal ihsan wa akramana bi syahri Ramadan, syahri siyam wa syahril qiyam, wa huwa syahrun alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil akwan wa habibir rahman wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa dhurriyyatihi wa ahbabihi wa man sara ala manhajihi ila yaumi wad'il mizan. Para pecinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan pelajaran bagi kita untuk bisa menahan hawa nafsu kita, membuat diri kita kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, "Fa'alaika ya akhi bil muraqabah." Maka hendaklah engkau wahai saudaraku selalu dalam keadaan muraqabah. Ila hadatika fi harakatika wa sakanatika wa lahadatika wa tarafatika wa sa'iri halatika. Kata beliau, hendaklah engkau dalam keadaan muraqabah, dalam keadaan bahwa Allah Ta'ala mengintaimu, Allah melihatmu, Allah mengetahuimu dalam seluruh keadaan. Harus dalam keadaan muraqabah, mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengintai kepada kita sesuai dengan arahan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, an ta'budallah ka'annaka tarah, bahwa engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan engkau melihat Allah, engkau melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jika engkau tidak bisa yang demikian itu, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Maka jika engkau tidak bisa menghadirkan Allah di hadapanmu, ketika engkau beribadah engkau tidak bisa menghadirkan bahwa Allah ada di hadapanmu dan Allah ada di hadapanmu, maka hendaklah engkau menghadirkan bahwa Allah melihatmu, bahwa Allah mengetahuimu. Kata Imam Al-Haddad, tatkala kita malas dalam beribadah, lalu bagaimanakah kita bisa mengobati diri kita untuk bisa selalu konsisten istiqamah dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau, ada 4 macam. Kala kita berpuasa untuk bisa mendapatkan pahala yang sempurna, untuk bisa selalu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita malas ketika berpuasa, tatkala kita malas untuk beribadah, ada 4 macam kata beliau untuk bisa membuat diri kita menjadi semangat kembali untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Haddad mengatakan dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, "Wa mata ra'aita nafsaka takasulan an ta'atihi aw mailan ila ma'siyatihi." Apabila engkau melihat dirimu dia malas untuk mengerjakan taat dan condong untuk mengerjakan kemaksiat, maka hendaklah ada 4 macam caranya untuk menghadapi diri yang demikian itu. Kata beliau yang pertama, fadzakirha bi anna Allah Ta'ala yasma'uka wa yarak. Maka peringatkanlah kepada jiwamu, kepada dirimu, kepada hatimu bahwa Allah melihatmu, bahwa Allah mengetahuimu, bahwa Allah mendengar segala ucapanmu dan geretekan hatimu. Pertama. Namun seorang hamba tatkala sudah dimasuki arahan yang pertama dari apa yang disuruh oleh Al-Imam Al-Haddad rahimahullah taala, kadang itu tidak memberikan manfaat, tidak berfaedah. Kata beliau, maka jika langkah pertama tidak memberikan faedah, maka hendaklah engkau mencoba kepada langkah yang kedua. Kata beliau, fa illam yufid, maka jika yang pertama tidak memberikan faedah kepadamu, fadzakirha makanal malakaini, maka hendaklah engkau mengingatkan kepada jiwamu ada 2 malaikat yang ada di setiap orang manusia. Setiap hamba dari hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala pasti ada 2 orang malaikat, yaitu malaikat raqib dan atid, yang mencatat segala amal ibadah kita. Kata Allah Subhanahu, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang hamba siapapun dia yang berbicara 1 kalimat kecuali kanan dan kirinya, kecuali pada dirinya ada 2 orang malaikat raqib dan atid yang akan mencatat segala pembicaraan dan segala pekerjaannya.
maka tatkala kita mencoba langkah kedua, kita sebisa mungkin untuk mengharap kepada Allah agar bisa selalu dalam berbuat taat kepadanya, beribadah kepadanya. Namun kata Imam Haddad, jika langkah kedua ini belum bisa engkau menghadapi nafsumu yang bergejolak untuk mengerjakan kepada hal yang maksiat dan enggan untuk berbuat taat, maka hendaklah langkah yang ketiga, kata beliau, fadzakirha qurbal mauti wa annahu aqrabu ghaibin yuntadhar wa dzakirha bihujumil maut. Maka hendaklah, jika yang kedua tidak memberikan faidah kepadamu, maka coba langkah yang ketiga, engkau ingatkan kepada jiwamu, engkau ingatkan kepada nafsumu dan syahwatmu bahwasanya kematian datang secara tiba-tiba. Mati adalah hal yang gaib, yang pasti datang kepada kita, hal yang tidak kita ketahui yang pasti datang kepada kita. Namun datangnya, kata Al-Imam Al-Haddad, secara tiba-tiba. Kapanpun, dimanapun, tatkala ajal tiba, maka seorang pasti akan mati. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tatkala ajal seorang tiba, waktunya kematian telah tiba, maka tidak akan bisa dimaju dan mundurkan. Kata beliau, langkah ketiga untuk mengobati hati kita yang condong kepada maksiat, malas berbuat taat, ingatkan bahwa mati akan datang dalam secara tiba-tiba. Namun kata beliau, tatkala yang tiga macam ini tidak bisa, tidak memberikan faedah kepada hati kita, kepada jiwa kita yang keras untuk menerima maksiat, menerima nasihat dari orang lain, kata beliau, maka ingatkanlah yang keempat, yaitu langkah yang paling ampuh. Kata beliau, ingatkanlah, fadhkur laha ma wa'adallahu ala man ata'ahu min athawabil azim wa man asahu minal wa'idil alim. Kata beliau, maka ingatkanlah kepada jiwamu, kepada nafsumu, bahwasanya nantinya akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat taat akan dibalas oleh Allah taala dengan janji yang baik yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berbuat maksiat akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya ke dalam api neraka. Maka dengan empat macam ini perlu kita koreksi, introspeksi kepada diri kita. Kita ambil faidah ketika bulan Ramadan, tatkala kita malas membaca Al-Quran, tatkala kita malas untuk sembahyang dalam keadaan berjamaah, ingatlah yang empat macam ini. Katanya Muhammad, yang pertama, ingatkan bahwa Allah melihat dan mendengarkanmu. Yang kedua, ingatkanlah bahwa pada jiwamu, pada dirimu ada dua orang malaikat yang mencatat seluruh perkataan dan perbuatanmu. Yang ketiga, ingatkanlah kematian, bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti akan datang kepadamu dan datangnya secara tiba-tiba. Dan yang keempat, ingatkanlah kepada janji yang Allah Ta'ala berikan kepada orang beriman, kepada orang taat, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala, dan orang yang berbuat maksiat akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam api neraka. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini kita bisa mengambil intisari dan kita bisa meningkatkan ibadah kita, meningkatkan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dihindarkan dari segala kemaksiatan, dari segala hal yang menjadikan Allah Ta'ala murka kepada kita, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan selalu dalam keridhaan Allah dan Rasulnya, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia ini Allah Ta'ala ampuni kita semua, Allah Ta'ala rahmati kita semua, dan Allah Ta'ala memberikan pembebasan api neraka kepada kita semua. Maka inilah yang kita sampaikan. Apabila ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.